Halo-halo muda-mudi yang suka bikin list mau main kemana, walaupun tahu akhirnya cuma jadi wacana. Emang ya, yang namanya manusia itu paling suka buat rencana. Dan biasanya yang jadi malah yang tiba-tiba. Sama kayak yang namanya pertemanan. Tiba-tiba aja udah jadi teman. Ya walaupun emang gak semuanya kayak gitu, tapi kalau pengalaman gue sama salah satu teman dekat gue, kita tiba-tiba aja udah jadi teman. Padahal pas pertama kali kenalan kita tuh saling kesal satu sama lain. Kalian ada yang gitu juga nggak? Sebagai manusia kita nggak bisa hidup sendiri. Pasti ada waktu di mana kita membutuhkan orang lain atau seorang teman, bukan sekedar bicara hal penting, tapi juga cukup bersenda gurau. Makanya berteman itu punya banyak manfaat. Apa aja sih manfaat pertemanan itu? Menurut Sansrok, ada 6 manfaat pertemanan, yaitu kebersamaan, stimulasi, dukungan ego, dukungan fisik, perbandingan sosial, dan keakraban. Pernyataan ini tuh kayak bilang, kalau dengan berteman kita nggak hanya mendapatkan manfaat bagi fisik, tapi juga bagi mental. Contohnya, kalau kita punya circle pertemanan yang suka olahraga, kita juga akan ikut suka olahraga. Nah, kalau dari segi mental nih, biasanya orang yang suka berteman atau punya banyak teman bisa menghindari stres dan kesepian. Karena biasanya orang yang stres dan kesepian itu suka memendam perasaannya. Sedangkan menurut ilmu psikologi, orang yang suka memendam perasaannya itu bisa membawa dampak buruk ke dirinya. Karena biasanya mereka itu suka overthinking yang membuat daya tahan tubuh mereka tuh turun. Atau bahkan bisa membuat mereka mengisolasi dari sosial mereka. Tapi dengan berteman, kita bisa menghindari hal-hal itu karena kita akan melatih sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Selain itu, dari berteman kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang gak kita sangka-sangka. Teman hidup misalnya. Nah, tapi yang pasti kita juga gak mau kan ketemu musuh dalam selimut. Atau orang yang udah kita anggap baik banget, udah kita anggap teman, tapi ternyata berkhianat. Makanya kita perlu banget untuk memfilter orang-orang yang ingin masuk ke dalam hidup kita. Gimana sih caranya? Kita bisa memakai cara mengidentifikasi mereka, termasuk ke jenis pertemanan apa sih yang kita punya dengan mereka. Nah, jenis pertemanan itu tuh ada 4. Yang pertama, ada kenalan. Biasanya orang-orang yang ada di level ini itu hanya sekedar tahu aja atau sekedar kenal lah. Yang kedua itu ada casual friends. Nah, di casual friends ini satu tingkat di atas kenalan. Biasanya kita udah tahu lebih dalam atau tahu sedikit tentang mereka, kayak mereka suka film apa, suka makan apa. Selanjutnya ada close friend. Nah, di close friend ini kita udah mulai nyaman nih sama teman kita. Biasanya kita udah bisa memberikan informasi atau rahasia-rahasia. Dan yang terakhir itu ada intimate friends. Di sini adalah level tertinggi pertemanan, di mana kita itu tuh saling tatap aja udah ngerti satu sama lain, atau bahkan keluarga dari teman kita itu udah menganggap kita sebagai teman juga. Nah, terus gimana sih cara jadi teman yang baik dan di mana aja kita bisa mencari teman? Setelah approach dan yang pastinya mengajak ngobrol orang lain ini yang akan jadi calon teman kita, kita bisa ngajak ngobrol seperti small talk atau obrolan kecil, obrolan santai kayak kamu suka makan apa sih, film kesukaan kamu apa, atau biasanya nih yang suka ditanyain sama Gen Z sekarang, MBTI kamu apa sih? Nah, small talk itu bisa mengiring kita ke berbagai topik. Tapi, take a first note yang muda-mudi bahwa kita tetap harus memberikan first impression yang baik. Misalnya, kita itu ramah, kita murah senyum, dan yang pasti harus membuat lawan bicara kita itu nyaman dengan tidak memotong pembicaraannya mereka. Dan kalau misalnya kita sudah menjadi teman, kita bisa menjaga pertemanan kita dengan berkomunikasi yang baik, jujur, dan yang pasti tetap memikirkan atau menomorsatukan diri kita dulu. Nah, kalau misalnya cari teman tuh di mana aja ya? Kalian sendiri biasanya cari teman di mana aja? Kalau gue biasanya cari teman itu lewat media sosial.
kayak Twitter, Instagram, Discord, atau bahkan tuh game online. Biasanya tuh bisa cari teman-teman di situ tuh banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita bisa mencari teman melalui tatap muka, kayak mengikuti komunitas yang sesuai dengan passion kita contohnya. Jadi gimana nih, kalian udah siap belum mencari teman sebanyak-banyaknya? Tapi tetap jangan lupa ya untuk memfilter orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup kita agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Dan tetap memikirkan diri kita agar kita tidak jadi people pleaser ya teman-teman atau muda-mudi. Dan setelah obrolan panjang lebar ini dan serta menutup pertemuan kita ini, halo, aku Tata, dan mulai hari ini aku teman kamu.